Gue masih bertanya-tanya, kenapa kalau di bioskop itu ketika filmnya lagi horor nggak dikasih bantal itu sih? Nggak dikasih bantal. Seenggaknya ada bantal lah gitu untuk menutup kepala. Bioskopnya namanya bukan XX1 atau CGV yang itu namanya Haris Oh iya betul. sama Ya. Ibis. Kenapa ya kalau udah berkumpul ya terjadi kebodohan yang sangat mutlak gitu kayak gitu, main jalangkung kayak gitu. Masuk akal. Iya, orang Iya. tuh melakukan hal-hal yang tidak penting ketika berkumpul. Begitupun mabuk. Nah, itu dia. Kalau pocongnya dikasih aks kalau mau placement di kita tunggu. Sampai pocong juga harum. Halo. Halo, Balik lagi di Mantis. Mantis ngoceh. Bersama saya Yan. Dan saya sekarang Didit. Didit. Kemarin Enggak tematik aja. Oh, iya. Didit dengan horor. Iya juga ya. Wah, ini pocong. Nama saya Saw. Nah, SAW. Saya tahu tuh. Siapa sih? SAW. SAW. Iya ya. Kok familiar ya? Familiar. Udah belakangnya SAW. Jadi kita sekarang lagi di tengah-tengah konser ya. Betul. Biasanya kita di sirkuit, sekarang kita di tengah-tengah konser. Tapi yang penting sekarang gambarnya cakep ya. Semoga ya. Kalau lihat-lihat Semoga tadi ya. bagus kayaknya. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas top 5. Kita mau menginspirasi kalian semua untuk dapat menonton film-film yang romansa bergenre horor. Jadi hari ini kita akan memberikan kalian inspirasi saat kalian sedang capek kerja gitu kan, terus kalian lagi stres. Ya ada baiknya kalian nonton horor lah. Makin stres aja. Ini tuh apa genre yang paling sulit untuk buat tonton sebenarnya. Karena lu suka banget kan ya. Suka banget. Suka banget. Iya, pasti. Gue masih bertanya-tanya, kenapa kalau di bioskop itu ketika filmnya lagi horor nggak dikasih bantal itu sih? Nggak dikasih bantal. Seenggaknya ada bantal lah gitu untuk menutup kepala. Bioskopnya namanya bukan XX1 atau CGV yang itu namanya Haris Oh iya betul. sama Ya. Ibis. Haris sama Ibis bener ada betul. di sana. Setiap roomnya. Betul. Betul. Tapi di setiap room itu tidak ada Netflix ya. Tidak ada. Kok saya tahu? Sering ya? Tapi ya, walaupun begitu ya, gue tuh tetap sering nonton film horor karena terpaksa. Nah, jadi kita akan memberikan nominasi kepada film horor ya. Iya. Kita mulai dari nomor 5. Dari siapa dulu ya? Dari gue deh ya. Oke. Pokoknya gue nomor 5-nya tuh mau sekalian ngasih tahu kalau film ini tuh menurut gue bagus, walaupun penuh kontroversial banget. Pasti bebas. Iya. Pasti bebas. Ini malah Oh, iya, katanya, kalau kata-kata orang ya, ini tuh lebih parah daripada bebas. Bukan adaptasi, tapi film kebohongan. Lu pernah nonton The Fourth Kind nggak? Fourth Kind. Iya. The Fourth Kind itu jadi Yang mana? ceritanya Ceritanya tentang alien abduction. Alien Abduction. Yang main Mila Jovovich yang Resident Evil. Belum. Jadi ceritanya tuh mereka bilang kalau film ini tuh terinspirasi dari kejadian nyata. Kejadian nyata di alien abduction yang terjadi di Alaska gitu, gue lupa. Pokoknya di daerah dingin lah. Nah, jadi ada satu Lembang. Dingin loh. puncak. Nah, daerah puncak. Jadi Itu ada botol kecap ya? ada. Orang ini tuh kayak psikolog yang mau meneliti orang-orang yang suka susah tidur di daerah tersebut. Dan ternyata ketika mereka mencoba
di hipnoterapi oleh psikolog ini tuh langsung keluar kayak magic gitu, dia bisa terbang gitu cuy. Dan film ini tuh dibikin kayak dua layar split screen gitu, yang kanan yang nyata, yang kirinya yang fiksinya. Dan di awal juga Mila Jovovich-nya sendiri langsung datang ke depan layar bilang kalau apa yang kamu lihat itu mungkin disturbing, tapi ini adalah kejadian nyata. Padahal kejadian itu tidak nyata. Kayak gitu. Okay. Cuman menurut gue ya, memang filmnya mungkin membuat kita jadi takut dan mungkin Karena apa? Takutnya karena apa? Kayak seakan-akan alien itu nyata di sini. Oke. Dibilangnya kayak gitu. Cuman ketika ditelusuri lagi, si direkturnya ini kayak ngebohongin beberapa dokumenter. Jadi yang aslinya juga kayak mereka bikin sendiri gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi gue mixed feeling sih. Ini benar gak sih kejadian yang kayak gini, kegiatan kayak gini gitu, buat seorang director gitu. Cuman at the end of the day, film ini menurut gue bagus. Oke. Lo suka? Gue suka. Gue nonton 3 kali. Super guy. Horor nih. Horor. Lo suka? Gue suka, asik. Ya, jadi Anda melihat ada kemajuan ya dari saudara saya yang satu ini. Tapi dia aja nggak jump scare. Horor nggak jump scare. Gua nomor 5 The Eye. Anjir, iya ada. Itu film apa ya? Jessica Alba. Jadi Sebentar. The Eye itu Ya. Ini horor karena apa? karena nyeritain kayak transplantasi mata, tapi dari mata yang bisa melihat makhluk-makhluk. Oh. Wah, itu serem. Ya. Gue biasanya kan nggak takut ya, maksudnya jump scare kayak gitu. Tapi kalau misalkan si film ini, di film The Eye ini, gue benar-benar ngebayangin anjing kalau mata gue rusak, terus gue sampai transplantasi mata, amit-amit. Ya lu nggak tahu matanya dapat dari siapa. Soalnya bener-bener kan kalau lo transplantasi kan donornya kan nggak boleh tahu juga. Donornya siapa gitu. Dan lo jadi nggak Donornya tahu. udah mati kan donornya? Udah mati. Itu sih. Tapi ya poin pertamanya tetap ya Jessica Alba. Tuh kan, Iya kan? horor aja kayak gini. Iya dong. Jessica Alba tuh one of the best loh yang pernah dibuat. Iya nggak sih? Sampai tuanya juga cantik Iya, banget iya. Jessica Alba. Anak-anaknya cantik banget loh. Belum. Kalau lo bilang cantiknya sekarang tuh agak sedikit menyimpang. Nanti tunggu. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu pujian, maksudnya bukan pervert. Tolong. Oke. Iya, nomor 4 lo yang Nomor 4 gua Shutter. sama aja. Iya. Sama aja, nomor 4 juga. Bangsat. Lu dulu deh. Gua dulu. Kenapa Shutter? Karena mungkin terjadi di real life sih. Gua nggak mungkin anjir, masa sih anjir, takut Mungkin, anjir kayak gitu. mungkin terjadi. Soalnya kita lumayan dekat dengan perkameraan ya. Benar. Iya. Dan makanya kita beralih dari kamera menggunakan handphone. Hei, bagai kamu hantu-hantu, memang bisa masuk iPhone. Coba, ngerti nggak bukanya Face ID? Ya kan harus muka gua. Tuh. Tapi kalau doppelganger gimana? Hei, Bisa untuk doppelganger jangan dekat-dekat. Ya tapi si Shutter ini tuh sebenarnya kan premisnya simple ya. Iya. Satu orang dendam gitu kan, karena dikecewakan oleh satu orang lawan jenis, dan akhirnya dia dibunuh ya. Dibunuh nggak sih dia? Bunuh diri. Gue lupa sih premisnya, Gua lupa. asli gue lupa. Tapi intinya si cewek itu kan jadi menghantui si cowok inilah intinya kan. Iya. Betul kan? Betul. Nah tapi dari premis simple itu mereka bikinnya rapi banget anjing. Itu kalau nggak salah, selama gue nonton film Thailand, itu Thailand kan? Thailand. Itu film paling kompleks sih buat horor ini nggak sih? Kompleksnya dalam sisi apa? Maksudnya si ceritanya itu nggak cuma jump scare doang gitu. Kayak ceritanya tuh bener-bener banyak banget porsinya dalam filmnya. Iya. Makanya gue bilang kayak
ini kayaknya mungkin terjadi. Letak seremnya tuh di situ sih kalau menurut gue. Kalau misalkan ya kita terus perempuannya seperti setan yang di Shutter itu, hati-hati ya. Iya, tolong hati-hati. Kan sudah tahu kan jenis mukanya kalau udah Iya nonton kan? gitu ya, tolong dihindari saja. Jadi hati-hati ya, ingat. Lo kenapa? Gue ya itu dia gue sebenarnya gue kayaknya nggak nonton perfectly semua. Karena pasti kan gini kan. Tolong Takut ya? tolong ya. Takut ya? Ya, cuma menurut gue Shutter itu dia ceritanya yang paling itu banyak porsinya dan seingat gue tuh si Shutter itu dia emang concernnya di situ gitu, di ceritanya as a whole, nggak cuma ngomongin jump scare gitu. Dan reveal terakhirnya sih yang bikin bener-bener anjir, kita kayak udah nyangka gitu loh dia tuh ada di sekitar ini gitu, tapi nggak sangka sampai di bahunya gitu. Ingat ya? Iya, tapi gua tuh mikir cuma ini mah kerasukan pertamanya tuh. Nah, ya mungkin jadi ya. Terus kok lama-lama, Tapi dia kan kalau nggak salah punya Iya. masalah ya punggung. betul. Iya. Tapi reveal-nya edan sih, bagus banget. Nomor 3, Lo apa? gua Paranormal Activity 1, 2, 3. Jadi tadi kita ngecek kan semuanya. Yang mana sih sebenarnya Paranormal Activity yang paling rame? Saya lihat pertama, bagus. 2, bagus. 3, bagus. Tiga-tiganya saja. Itu dari tahun 2007 sampai 2011. Kita dihantu-hantuin oleh Paranormal Activity. Itu zaman-zaman lo mau nonton film beli DVD cuy. Iya. Buat anak-anak sekarang yang nggak tahu ya, ada DVD room gitu. Dan Paranormal Activity itu sangat-sangat direkomendasi untuk nonton di bioskop. Apalagi pakai Dolby Surround itu. Dari orang yang tidak suka film horor. Asli. Gue cuman sekali sih, Lihat. Paranormal Activity 1 aja gue nonton di bioskop. Nggak mau lagi habis itu. Karena suaranya dari atap-atap. Tapi bagus banget kali ya. Bagus banget. Konsepnya bagus banget. Dan realistik kan dia filmnya, kayak dokumenter gitu. Kayak paling serem gitu nggak sih kalau film gue ya? Gue tuh suka banget sama film hantu yang ekstra realistik gitu. Itu kenapa? Gue nulis Paranormal Activity 3 yang pertama. Nomor 1 gua. I see. Karena itu kayak pertama kalinya gue takut banget nonton film sih, sampai yang kepikiran gitu. Pas nontonnya juga benar-benar intens banget. Terus abis nontonnya gue masih ketakutan. Mungkin 1-2 hari gue masih ketakutan gitu. Kayaknya lu kalau tidur kayak ngelihat ke titik-titik gitu gak sih? Iya. Titik-titik ujung dinding. Enggak, itu tuh pertamanya tuh pelafon. hari pertama gue tidur dan bangun. Itu gue ngelihat lantai. Ada apa nggak gitu. Sampai kayak gitu sih dampaknya. Nomor 3 lu apa berarti? Nomor 3 gue Incantation. Itu film baru di Netflix kayak tahun kemarin gitu. Oh, lu masih giat ya nonton film horor ya? Masalahnya sedari gue nonton horor tuh jam sekarang udah ketebak semua. Jadi gue nonton horor tuh cuman ini dari sini nih, ini jam sekarang dari sini nih. Jadi kalau di bioskop pun gue adalah orang yang tidak asik untuk nonton horor. Iya. Gue ngerusak suasana banget lainnya. Iya. Temen gue tuh udah pada anjing gak usah ajak sih, udah lah. Terus ini filmnya kenapa? Film ini tentang, lo sempat nonton The Ring kan? The Ring konsepnya tuh apa tadi, VCR ya? VCR yang keluar dari VCR. Bukan VCR ya. VCR mah swab, VCR mah baru. gitu. Jadi itu kalau di The Ring kan VCR. Di Incantation ini mirip-mirip, genrenya kutukan juga. Oke. Tapi lebih interaktif. Maksudnya? Lo tau Dora nggak? Iya. Anjir, dia ke kita. Iya. Tolong saya, ayo kita baca rumus ini bersama-sama. Oh, saya tidak akan membacanya apapun itu. Pertama sih gue kayak Dora ya, tapi abis nontonnya
sebenarnya takut enggak, tapi abis nonton tuh gue merinding aja, masih merinding. Jadi itu masuk nomor 3. Dan ini tuh dari handycam-nya. Oke. Handycam-nya ditemukan, ditonton sama orang itu kena kutukan. Gitulah. Nggak kira-kira. sengaja dia pegang aja. Ada historinya. Ada historinya. Oke. Terus Tapi ya untuk yang kayak kutukan gitu ya, misalkan gini, lu ingat kan apa si liriknya Jalangkung, cara-cara ini Jalangkung, kan itu kan dikasih tahu kayak temen misalkan datang gitu, nih gimana cara manggil Jalangkung gini, gue mah nggak bakal lakuin. Buat apa anjir? ya simpel kan. Ya kan yang nonton juga udah tahu apa yang lu bisa dan tidak. Untuk apa sih? Tapi gue pernah dong SD Main gitu main Jelangkung. apa yang terjadi? Berat. Apanya? Dari enteng tiba-tiba berat. Kan gitu kan. Saling mengangkat gitu kan. Iya. Motor saling mengangkat. Tapi emang enteng, tiba-tiba berat. Nah itu tuh, berarti ada berapa orang di sana? Lupa gue 5 apa 6 ya. Kenapa ya kalau udah berkumpul ya terjadi kebodohan yang sangat mutlak gitu kayak gitu, main Jalangkung kayak gitu. Masuk akal. Iya, orang Iya. tuh melakukan hal-hal yang tidak penting ketika berkumpul. Begitupun mabuk. Gitu dia. Gua pocong 2. Pocong 2. Gua nonton ini gue inget, gue lagi itu Desember deh, gue lagi di Kalimantan, Oh, di Kalimantan. di Pontianak. Tapi kalau di Pontianak takut pocong. Pontianak harusnya takut kuntilanak dong. Udah semua nggak sih, include nggak sih Oh, kalau iya sih. misalkan ada setan gitu di situ, semua include jadinya. Tapi Terus- di Pontianak ada Dracula. Kayaknya kalau wisata ya, Desember itu pasti rame sih. Kalau gue. Masih liburan. Anjing. Pocong 2 tuh jadi yang main kan Revalina S. Temat. Oh iya. Eh, Kalau tante. Iya. Dia sama adenya pokoknya baru pindah ke satu kosan itu. Terus tidur di situ, tapi creepy tempatnya. Kenapa? Mereka nggak tahu ternyata ada pocongnya. Dan Di ternyata kamar itu. di kamar itu di semua gedung di situ, Oh, oke. rumah itu. Dan rumah itu nggak ada di akhir. Oh, Jadi itu ada pas- twistnya gitu ya. Iya. Terus itu rumah itu nggak ada. Pas mereka datang lagi ke sana itu nggak ada, bukan apa kayak tumbuhan-tumbuhan aja. Oke, tapi kenapa nomor 2? Hah? Kenapa nomor 2-nya pocong? Jadi gini ceritanya. Nah, Gua waktu itu nonton ini sekalian cerita horor ya. iya. Gua waktu itu nonton di Pocong 2 tuh waktu itu hits banget. Terus gua nonton di paling depan jadinya. Karena udah nggak ada tempat lagi. Lo sama siapa? Sama bang gua sama om gua. Nah, bertiga. Terus gua nonton kan. Kalau orang nonton horor itu kan cool ya. Kayak, anjir gua nonton horor kuat gitu kan. Terus gini. Gitu kan. Ya kan? Terus habis itu adalah Nggak ada stigma orang nonton horor tuh kuat aja. kuat anjir. Itu jump scare sih. Anjir. Tapi iya. Horor tuh dulu. menakutkan. Iya, sih, Kalau dulu lu ya. berani dengan ketakutan itu berarti lu berani, Iya, iya. kuat. Terus ada ceritanya tuh, mereka tuh kan ada kursi tangga yang carang-carang kosan itu, yang cuman kayu-kayu di selop-selop gitu. Si Revalinanya tuh lagi duduk kalau nggak salah, gue lupa. Ada Ringo juga di situ. Terus dia tuh mau naik ke tangga, langsung depannya pocong. Mukanya cakep, ya kan? Keanu Reeves lah pokoknya. Aston Kutcher lah ya. Aston Kutcher lah ya. Gue kan lihat gini kan, langsung gini. Sampai akhir film gue kayak gini. Anjir. Lo ngapain beli tiket anjing? Ada lah yang lagi peluk bantal jadi pocong. Ada Oh, tuh iya? di film itu. Lagi peluk bantalnya pocong. Nah, Itu tuh nggak logis ya. Kalau meluk pocong nggak empuk dah, yakin pasti gua. nggak empuk benar. Tergantung seberapa banyak olahraganya pocong tersebut. Kalau buff kan gitu, Ya, yang pasti berat berasa dong. bisa. Pasti berat dong. Lo nggak bisa mindahin gitu kan? Benar. Kalau guling kan bisa gitu. Bau juga Gitu- sih gitu harusnya juga kan bisa. pocong kan mayat ya. Emang
iya, iya. Seingat Iya. saya ya, seperti nerawangan saya gitu harusnya mayat. Kalau pocongnya dikasih aks kalau mau plasma kita tunggu. Sampai pocong juga harum. Jadi kan gue udah beres nonton. Kita kan keluar ke exit. Abang gue bilang apa? Jangan diem, jalan aja gitu. Udah males nih kalau abang gue bilang gini. Terus gue lagi jalan, tiba-tiba gue ngerasain gitu cuy. Ada yang Noel gini nih, gitu. Yang Noel gue lihat nggak ada orang. Gue lari cuy. Jadi itu kan terowongan kalau mau keluar itu kan kosong ya. Gue gitu. Pintunya masih ditutup, gue buka. Masnya juga gini. Baru mau bukain buat orang-orang. Gitu sih ceritanya. Mengapa pocong 2 itu naik, dia ekstra. Jadi itu kenapa pocong 2 itu di nomor 2 ya? Betul. Jadi pengalaman pribadi ya? Iya, penonton sutradara film horor ya. Sekalian bioskopnya kamu bikin angker. Ya kan? Makin serem. Cakep tuh. Iya. Nomor 2 gue adalah, nah ini tuh antara Conjuring 2 sama The Nun. Anjir, gue nggak mau sih The Nun. Antara 2 itu lah. Terus agak susah milih ya. Emang Conjuring 2 tuh serem banget ya? Seremnya tuh bukan karena jumpscare gue gak takut, tapi karena proses si Falak itu tuh. Itu Ada creepy karakter banget. namanya Falak kan, itu actingnya bagus. Saya kalau ketemu saya pengen tonjok sih. Terus Falak itu kalaupun cuman nggak lihat gambarnya males ya? Iya, makanya pun ya premisnya simpel gitu, ada suster yang salah edukasi gitu kan. Sebenarnya mah itu salah edukasi aja sebetulnya. Tapi ya udah gitu. Di develop karakternya sebagus itu sih menurut gua Falak tuh. Iya sih. Meskipun ya gua nggak takut-takut amat, tapi ngebayangin tiba-tiba gue terbang gitu di tembok gitu ke atas gitu, terus nggak bisa gerak. Wah itu serem. Dia punya force gitu. Ada force. Dia tuh dulunya Jedi. Jedi yang mati Iya. penasaran. Kebayang nggak lu Jedi mati penasaran? Anjir. Pasti kuat banget. Pesawat bisa digeser-geser. Itu Jedi kalau mati penasaran tuh jatuhnya dangdut ya. Jedi. Lanjut. Saya tolak percakapan itu. Nah, itu kenapa gue susah ya misahin mana nih, mau yang mana nih, The Nun atau Conjuring 2. Atau Conjuring. Kalau The Nun cuma Falak doang ya? Ngejelasin Falak, originnya Falak. Makanya, wah ini Paul sih, nonton bioskop juga gue nggak bercanda gitu. Seru aja gitu nontonnya. Ya itu sih, kenapa kedua tuh gitu sih. Gue sangat menghargai si Falaknya. Sangat menghargai. Baik. Dan dia nomor 1 gue tadi udah gue bilang. Yeah. Tadi nomor 2 lo ada pengalaman pribadi kan. Berarti nomor 1 lebih dong dari pengalaman pribadi dong. Oh enggak. Iya Ini dong. basically memang film yang gua tonton sepenuhnya walaupun seram. Oke. Rek pertama. Oh iya. Saya yakin gimana? Rek pertama itu kalau ada yang sudah pernah menonton pasti najis sekali melihat ibu-ibu yang berdiri di terowongan, di lorong diem tuh. Gue inget loh. Ingat ya? Iya, gue inget loh. Itu tuh filmnya zombie kelihatannya tapi bukan. Iya, gue inget. Iya. Serius. Itu film anjir kata gue. Ngeri cuy, ngeri banget. Terus gue inget tuh scene akhirnya itu plafon dibuka terus dimasukin kamera, kan kami yang sakit gini nong sana nong sini, woi pakai mata sendiri jangan pakai kamera tolong, biar kamu yang menderita bukan saya. Di situ ya poinnya. Poinnya. Di situ poinnya. Dan di situ tuh kalau nggak salah yang musuh utamanya tuh anak kecil, masih kecil gitu lah pokoknya.
Ini gue pernah nonton sih. Soalnya gue inget gue beli DVD-nya. CD-nya. Dan gue nonton sendirian pas nyokap gue lagi cabut ke luar kota lah. Jadi gue bener-bener di rumah sendirian. Anjir. Gue inget sih itu. Yang mereka awalnya dari mobil, kan wartawan kan yang tokoh utama itu nggak salah. Terus masuk ke dalam tempat karantina, terus habis itu ya udah sebarang polisi deh mereka. Itu film Spanyol. Mari kita mention sajalah honorable mention kami. Honorable mention. Dari lu aja. Gua honorable mention pertama Keramat. Baik. Kedua The Ring. Ketiga Forbia. Keempat Ju-on. Kelima The Nun. Antara The Nun atau Conjuring. Antara dua itulah. Terus sama film-film Thailand. Film-film Thailand. Film-film Thailand yang saya tidak tahu judulnya apa, yang saya cari itu yang terseram nomor 1, saya nggak tahu judulnya apa. Yang tidak bisa dibaca nama-namanya. Pokoknya karakternya tuh fashionnya kayak fashion ongbak, tapi ada satu cewek tiba-tiba dia melayang kepala dengan usus aja tanpa badan gitu. Apa itu teh? Serem pisan kan itu mah yang itu serem pisan. Gue sampai takut banget. Oke. Jadi honorable mention gua mah sama kayak lu, Ju-on. Ju-on. Ada One Miss Call juga. One Miss Call. Ada The Ring juga. Terus mungkin karena kita di zaman itu ya. Di zaman itu. Yeah. Terus tapi gua ada Coming Soon sama ada Alone. Ada lagi? Udah lah. Kalau sudah kita tutup ya, karena kita mau menikmati konser. Betul. Kita mau menikmati ambience dari tempat ini. Betul, ya kan? Kita mau minta tanda tangan sama Tiwi dan Tika. Baiklah kalau begitu. Kalau gitu jangan lupa di like ya, nah, di subscribe, komen juga, sama dibunyi loncengnya. Kalau ada rekomendasi, saya mah top 5 film horor mah bukan yang ini gitu kan. Aja cantumkan aja di situ. Iya. Kalau apalagi kalau kalian merasa saya belum lahir nih waktu film-film ini datang, ya dicoba ditonton. Siapa tahu Gen Z takutnya lebih karena wifi mati ya. Yeah. Kita kan nggak tahu. Buat lu yang pemberani gitu kan, mention, ini mah nggak rame, nggak serem gitu kan, ganti sama yang ini gitu. Komen silahkan aja. Komen. Saya tidak akan menontonnya. Betul. Saya mungkin. Dia mah mungkin. Yeah. Kalau mungkin kayaknya rame gitu, mungkin saya tuh. Jadi gitu aja. Iya. Ya. Sampai jumpa di video lagi. Sampai jumpa di video yang lain akan datang. Ya. Sebentar lagi thumbnailnya ya. Dadah.